warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Nurul Aziz dari Prodi Teknik Elektro semester 2. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu mekanika kuantum. Jadi, sebelum kita memahami teori mekanika kuantum, alangkah lebih baiknya jika kita memahami lebih dulu mengenai perkembangan teori atom yang telah dipaparkan oleh sejumlah ilmuwan. Yang pertama ada teori atom Dalton. Jadi teori atom Dalton ini membuktikan bahwa atom itu tidak bisa terbagi menjadi zat yang lebih kecil lagi. Jadi argumen ini lantas dikembangkan oleh ilmuwan lainnya karena dianggap terlalu sederhana untuk menjelaskan atom. Dan yang kedua ini ada teori atom Thomson. Jadi Thomson ini mengatakan bahwa atom ini berbentuk seperti bola pejal yang di dalamnya itu tersusun atas materi yang bermuatan positif, di mana di dalamnya tersebar oleh elektron-elektron seperti roti kismis. Dan yang ketiga teori atom Rutherford. Jadi teori atom Rutherford ini tersusun atas beberapa elemen, yaitu inti atom yang berukuran sangat kecil dengan muatan positif, kemudian inti itu dikelilingi dengan elektron yang bermuatan negatif. Dan yang keempat ini teori atom Niels Bohr. Jadi Bohr ini mengatakan bahwa elektron mengelilingi atom itu bisa bergerak dengan berpindah tempat dari satu jalur ke jalur yang lain. Dan yang kelima ini teori atom mekanika kuantum. Jadi setelah setidaknya kita ada ilmuwan memberikan penjelasan tentang soal atom ini, akhirnya muncullah sebuah model yang dinamakan model mekanika kuantum. Jadi teori tersebut ini teori atom modern ini karena memang teori ini yang paling baru di antara teori-teori sebelumnya. Dan setelah itu kita mempunyai perbedaan antara teori atom mekanika kuantum dengan teori atom Niels Bohr. Jadi teori atom mekanika kuantum kemudian dibandingkan dengan argumen lainnya dari Niels Bohr yang dicetuskan. Memang sebelumnya teori mekanika kuantum ini muncul setelah ditelaah dan setelah diperjelaskan, ternyata memang model dari Bohr dan mekanika kuantum berbeda karena dia mempunyai spesifisitas masing-masing. Jadi mempunyai penjelasan masing-masing, mempunyai persepsi tersendiri. Yang pertama itu dari teori atom Bohr. Jadi teori atom Bohr ini dia mengatakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom lewat suatu lintasan yang memiliki kandungan energi tertentu. Dan yang penjelasan dari teori atom mekanika kuantum, dia mengatakan bahwa elektron yang mengelilingi itu inti atom melalui suatu orbital yang berbentuk kulit atom. Dan yang kedua ini teori atom Bohr, elektron bergerak seperti planet yang mengitari matahari berbentuk lingkaran. Dan teori atom mekanika kuantum ini menjelaskan bahwa elektron bergerak di dalam suatu orbital dengan gerakan gelombang. Dan teori atom Bohr juga mengatakan pergerakan elektron yang mengitari ini inti atom dapat ditentukan dan mampu menjelaskan mengenai pengaruh medan magnet dalam atom hidrogen. Dan yang mengatakan teori atom mekanika kuantum, pergerakan elektron ini yang mengelilingi inti atom tidak bisa ditemukan secara pasti dalam waktu bersamaan dan mampu menjelaskan sifat atom dan molekul yang mengandung lebih dari satu elektron. Jadi kalau kita menjelaskan kenapa kita tidak bisa berjalan menembus dinding dan kenapa kita atom itu sendiri 90-90% adalah ruang hampa. Jadi kita menjelaskan mempersingkat waktunya. Jadi kalau bayangkan jika kita memperbesar ukuran atom menjadi setara dengan semangka, itu berarti elektron dan inti atomnya akan terlalu kecil untuk didekati dengan mata telanjang manusia. Jadi mengapa manusia tidak bisa berjalan menembus dinding? Itu karena fenomena asas larangan Pauli. Jadi kok kita bayangkan asas itu mengatakan bahwa tidak ada dua fermion. Jadi dua fermion itu adalah sekelompok partikel subatom yang mencakup elektron, proton, dan neutron yang dapat berada dalam keadaan yang sama atau konfigurasi yang sama pada satu waktu. Jadi kita bayangkan sebuah atom, kita mungkin menggambarkan diagram atau model yang rapi dan proton di pusat satu atau lebih elektron yang mengorbit di lingkaran, seperti cara planet mengorbit pada matahari tersebut. Jadi padahal kenyataannya pergerakan elektron jauh lebih acak dan serampangan. Jadi
Kita ngambil yang lebih mudahnya, kita menyatakan bahwa kita melihat apa di kipas angin dengan baling-baling, tentu ada celah atau ruang kosong yang tersedia di sana. Namun saat kipas angin dinyalakan dan baling-baling mulai bergerak, maka seakan-akan tidak ada ruang kosong lagi. Begitulah juga elektron yang bergerak-gerak menyerbu ruang kosong sebagian dari inti atom. Jadi baling-baling bergerak dengan kecepatan sedemikian yang seolah-olah mereka berada di mana-mana pada saat yang sama. Itu berarti jika bahwa kita berjalan menembus dinding, dua elektron milik kita dan dinding harus berdampingan di ruang yang sama, meskipun untuk ruang waktu yang sangat singkat. Jadi sesuai larangan atas larangan Pauli, maka hal itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi jika terjadi itu, maka sains akan terbantahkan. Oleh karena itu, terlepas dari fakta kita hampir sepenuhnya ruang kosong, faktanya atau yang membingungkan kita sendiri, karena kita tidak dapat berjalan menembus dinding. Jadi ada penjelasan dari bukti dari mekanika kuantum. Mekanika kuantum ini sangat berguna untuk menjelaskan perilaku atom dan partikel subatomik seperti proton, neutron, dan elektron yang tidak mematuhi hukum-hukum fisika klasik. Jadi atom ini digambarkan sebagai sebuah sistem di mana elektron atau yang bermuatan listrik negatif beredar seputaran nukleus atom yang bermuatan listrik positif. Menurut mekanika kuantum, ketika sebuah elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi, misalnya dari N sama dengan 2 atau kulit atom ke 2 ke tingkat energi yang lebih rendah. Jadi sini ada keterangan, ada rumus. Yang pertama itu adalah J. J itu adalah energi, dan yang J itu adalah tetapan atau Planck, dan adalah Hz itu adalah frekuensi dari cahaya. Dalam spektrometer massa ini telah dibuktikan bahwa garis-garis spektrum dari atom yang diionisasi tidak kontinu, hanya pada frekuensi panjang atau gelombang tertentu. Garis-garis spektrum dapat dilihat ini adalah salah satu bukti dari teori mekanika kuantum. Dan mekanika kuantum ini mempunyai kelebihannya. Yang pertama, satu, model atom mekanika kuantum bisa menjelaskan posisi elektron dengan melihat probabilitas atau kemungkinan letak dari orbit. Yang kedua, mampu menjelaskan posisi elektron ketika sedang bergerak melintasi orbit. Yang ketiga, teori atom mekanika kuantum mampu mengukur perpindahan emisi dan energi kinesi. Dan keempat, ini teori ini bisa merincikan soal proton dan neutron dan di dalam inti atom dan elektron pun pada orbit. Jadi kelebihan dan mempunyai kelemahan teori atom mekanika kuantum. Yang pertama, persamaan model atom mekanika kuantum terbatas dan hanya bisa diterapkan pada atom yang berelektron tunggal dan partikel di dalam suatu ruang. Dan yang kedua, pada sistem makroskopis yang ada di dalam suatu kumpulan atom, model mekanika kuantum akan sulit diterapkan. Baik, itu penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.